Assalamualaikum Sobat Islam. Terbaru kabar pesulap merah Marcel Radipal versus Gus Samsudin Jadab dari Padepokan Murjat Sejati yang siap memasuki jalur hukum sebab pelaporan hingga berujung di pihak berwajib. Pelaporan tim kuasa Gus Samsudin kepada Marcel Radipal hingga memunculkan banyak teka-teki siapa yang benar dan siapa yang salah sesungguhnya dalam hal ini. Di sisi lain terkait Gus Samsudin dan Marcel Radipal tersebut, inilah pakar hukum pidana Bang Benny dari Yayasan Elang Maut Indonesia yang biasa memberi edukasi bantuan hukum dengan bahasa yang sederhana menegaskan terkait hal pencemaran nama baik tersebut. Juga kabar mantan sahabat Gus Samsudin yang akhirnya datang di Polres Blitar dengan agenda dimintai klarifikasi terkait laporan tim Gus Samsudin yang dituduh mencemarkan nama baik Gus Samsudin, hingga laporan sejumlah YouTuber lain yang dianggap mencemarkan nama baik Gus Samsudin. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dimintai klarifikasi oleh Bapak polisi terkait apa? Terkait laporannya Samsudin yang mana saya dituduh mencemarkan nama baiknya. Nah, ini kan termasuk pencemaran nih. Tapi karena tujuannya untuk agar masyarakat berhati-hati, agar jangan kena tipu, ya, karena memang perbuatan orang itu menipu, maka ini bukan pencemaran, sebagaimana dimaksud pasal ini, teman-teman. Inilah Bang Naja dari Naja Official yang dulu adalah sahabat Gus Samsudin, kala masih sama-sama berbisnis rongsok, yang kini menentang keras kegiatan Gus Samsudin yang diduga telah melakukan penipuan pengobatan hingga aksi berantas dukun yang dianggap hanya settingan belaka. Berbagai kritikan Bang Naja hingga membantu tim Marcel mendampingi Padepokan waktu lalu berujung ke pelaporan di Polres Blitar dengan tuduhan pencemaran nama baik seorang Gus Samsudin. Dan terkait hal pencemaran nama baik, inilah pakar hukum yang membeberkan pendapatnya secara gamblang bahwa mengenai pencemaran nama baik melalui medsos, melalui dokumen elektronik yang dasarnya adalah pasal 310 KUHP yang maksudnya kalau kita menyebarkan tentang perbuatan seseorang dengan tujuan agar orang lain menjadi tahu dengan maksud untuk mempermalukan dia dengan menyerang kehormatan. Jadi intinya pasal 310 ini menyerang kehormatan orang, mempermalukan orang dengan cara menyebarkan sesuatu supaya semua orang jadi tahu. Jadi mempermalukan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilakukan dengan cara medsos, maka dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Perlu kita tahu di pasal 310 ini, di ayat 3, berbunyi begini: tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dan perlu kita tahu di pasal 310 ayat 3 ini berbunyi tidak merupakan pencemaran nama baik jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dan kalau kita melakukan pencemaran tapi dengan tujuan demi kepentingan umum, maka tidak masuk pencemaran sebagaimana dalam undang-undang. Contohnya himbauan hati-hati dengan orang ini karena orang ini menipu misalnya, dan lalu diumumkan, maka ini termasuk pencemaran, tapi karena tujuannya agar masyarakat berhati-hati supaya tidak kena tipu karena perbuatan orang itu menipu, maka ini bukan suatu pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, karena tujuannya bukan untuk mempermalukan dan menyerang kehormatan, tapi sekedar untuk menyampaikan informasi agar orang tidak dirugikan. Tapi untuk menentukannya apakah ini membela diri atau apakah demi kepentingan umum, nanti hakimlah yang akan menentukan dan menilainya dan bukan kita. Ini menurut analisa mendalam pakar hukum Bang Benny dari Yayasan Elang Maut Indonesia. Tapi nanti untuk menentukan apakah ini membela diri, apakah ini demi kepentingan umum, nanti hakimlah yang akan menilainya, teman-teman. Ya, bukan kita. Tapi kalau Anda menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk demi kepentingan umum atau untuk membela diri, tidak usah takut, ya kan? Hakim tidak akan menghukum, karena di ayat 3-nya pasal 310 tadi menyebutkan bahwa jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam rangka membela diri, tidak termasuk pencemaran. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat.
Lalu terkait pelaporan kuasa Gus Samsudin kepada pesulap merah, Bang Najah hingga sejumlah YouTuber lainnya yang dasar hukumnya belum bisa dikatakan pencemaran nama baik, karena yang bisa menentukan itu pencemaran nama baik atau tidak adalah seorang hakim yang bisa menentukannya. Di sini kita bisa membaca bahwa kasus Marcel Radipal dan Gus Samsudin ini akan sangat rumit dan sama-sama kuat jika dihadirkan di persidangan nantinya. Yang benar dan yang salah akan bisa diputuskan oleh sang hakim setelah mengkaji secara mendalam detail kasus yang cukup menyita perhatian banyak orang saat ini. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.